Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya sehingga sampai detik ini kita masih dapat menikmati udara segar. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabiullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Adik-adikku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah dalam Islam atau ibadah dalam pandangan Islam. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Secara bahasa, ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi. Walaupun maknanya atau esensinya itu memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain. Nah, coba kita lihat. Definisi yang pertama menyatakan bahwa ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya serta menjauhi segala larangannya melalui lisan para rasulnya. Nah, definisi yang pertama ini menekankan pada ketaatan, bahwa ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita atas dasar apa yang disampaikan oleh Rasulnya atau berdasarkan sunnah Rasulnya. Kemudian definisi yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah. Definisi yang kedua ini menunjukkan tentang ibadah itu didasari dengan sifat mahabbah atau rasa cinta kepada yang diibadahi. Bedanya yang pertama tadi menekankan kepada ketaatan, dan yang kedua ini menekankan kepada kecintaan. Dasar ibadah itu adalah dasar karena kita mencintai siapa yang kita ibadahi, agar kita bisa memiliki rasa kehusyuan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Islam ada seorang sufi wanita bernama Rabi'atul Adawiyah, yang dalam syair-syairnya itu diiringi dengan lantunan-lantunan yang atau syair-syair yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Dia tidak beribadah kecuali benar-benar karena atas dasar rasa mahabbah kepada Allah. Salah satu syairnya berbunyi begini: Ya Allah, ketika aku beribadah kepadamu lantaran aku tamak terhadap surgamu, maka jauhkanlah aku dari surga. Dan jika aku beribadah kepadamu lantaran ketakutanku kepada neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Tetapi aku beribadah kepadamu semata-mata karena kecintaanku kepadamu. Nah, dari syair yang dilantunkan oleh Rabi'atul Adawiyah ini, kita bisa melihat begitu besarnya kecintaannya kepada Allah. Makanya dia mengatakan bahwa ketika aku beribadah kepadamu karena aku menginginkan surga, maka jauhkanlah aku dari surga. Nah, padahal selama ini kita senantiasa beribadah itu karena dasar keinginan kita untuk masuk surga.
Dan ternyata menurut definisi yang kedua ini, seharusnya yang menjadi dasar ibadah kita karena kita merasa membutuhkan kepada Allah, merasa cinta kepada Allah, sehingga kecintaan kita kepada Allah mengalahkan segala keinginan-keinginan yang lain, dan semata-mata kita mengharapkan ridhonya. Dan ibadah itu dasarnya adalah kita mencari ridha Allah, bukan karena kita takut kepada neraka ataupun kita tidak sabar ingin masuk ke dalam surga Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan ketaatan dan juga kecintaan kita kepadanya, maka tiada lain balasan dari Allah kepada kita itu tentulah surganya, dan kita akan dijauhkan dari nerakanya. Olehnya itu kita harus berhati-hati dalam ibadah, karena jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu karena dasar kecintaan kita kepada apa yang diciptakan oleh Allah, bukan kepada Allah. Kemudian definisi yang ketiga, atau definisi yang paling lengkap ini, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Menurut definisi yang ketiga ini, ibadah merupakan sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan, perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi, baik itu berupa ibadah yang kita lakukan dengan hati, dengan perbuatan, ataupun dengan ucapan. Olehnya itu disebut yang zahir maupun yang batin. Nampak ataupun tidak nampak, itulah ibadah yang kita lakukan. Maksudnya adalah apapun yang kita niatkan di dalam hati kita, kalau itu adalah kebaikan, maka itu adalah ibadah kepada Allah sekalipun tidak nampak. Dengan berniat saja melakukan kebaikan tetapi kita belum sempat melakukannya dan tertunda karena sesuatu hal, maka itu merupakan ibadah. Misalnya kita berniat untuk membantu seseorang yang kesusahan, tetapi apalah daya kita pun belum mampu untuk membantunya, maka niat kita pun itu sudah nilai sebagai pahala, karena itu adalah ibadah, sudah memiliki niat yang baik. Jadi ibadah yang terbaik adalah ibadah yang kita perhatikan, baik itu dalam hati kita, dalam ucapan kita. Segala ucapan yang kita lakukan itu, kalau itu adalah kebaikan, maka itu bernilai ibadah. Apalagi dengan perbuatan kita. Kemudian ibadah itu terbagi menjadi 3. Di antaranya adalah ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Rasa khauf atau rasa takut, raja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, ragbah atau senang, dan rahbah atau takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Jadi dalam beribadah kita mesti merasakan perasaan takut. Takut karena apa? Takut tidak mendapatkan ridha Allah. Takut tidak disayangi oleh Allah. Takut tidak dicintai oleh Allah. Dalam beribadah ini harus kita munculkan rasa khauf itu, bahwa kita mesti beribadah itu karena kita merasa takut, bukan takut seperti yang kita biasa rasakan, misalnya takut kepada